Pembangunan manusia unggul merupakan pekerjaan rumah bagi bangsa manapun yang mempunyai keinginan maju, terutama di bidang industri dan ekonomi. Ya, namun pembangunan kualitas sumber daya manusia bukan persoalan mudah. Semua pihak harus ikut terlibat aktif. Sebagai sebuah negara dengan potensi pertumbuhan ekonomi yang tinggi dalam jangka panjang, Indonesia dibekali modal kuat. Salah satu modal tersebut adalah penyokong perekonomian dari kalangan muda atau bonus demografi yang akan dinikmati negeri ini. Menyadari hal tersebut, pemerintah pun aktif merespon dengan melibatkan banyak pihak untuk mendongkrak kualitas SDM, terutama dari kalangan muda. Upaya tersebut antara lain memformulasikan dengan menggalakkan program pendidikan vokasi. Selain itu, program pendidikan vokasi adalah salah satu solusi untuk menjawab soal pelik dalam pembangunan SDM, yaitu menyediakan tenaga produktif yang sesuai dengan kebutuhan industri untuk saat ini dan masa yang akan datang. Melalui program vokasi, peserta didik dibekali keterampilan teknikal yang berkualitas sekaligus ditanamkan kemampuan adaptif yang berguna menjangkau setiap perubahan. Dengan menggalakkan program vokasi, baik di level sekolah formal maupun balai latihan kerja, para lulusan yang berhasil dididik terbilang siap memasuki pasar kerja. Ya, untuk membahas tema kita di pagi hari ini mengenai meneropong potensi bisnis platform pelatihan SDM, sudah tersambung melalui line Zoom bersama Mas Tommy Yunus. Beliau adalah CEO dan juga co-founder dari Cakap. Mas Tommy, selamat pagi. Terima kasih telah menyempatkan waktu untuk bergabung bersama kami di Power Breakfast pagi hari ini. Semangat pagi. Oke, sehat selalu ya Mas Tommy ya. Oke, Mas Tommy, bagaimana sih Anda melihat kebutuhan dunia kerja akan skill SDM yang memiliki kemampuan bahasa asing yang baik? Ini kita bicara soft skill ya. Bagaimana sebetulnya SDM itu secara skill tuh harus lengkap untuk masuk ke dalam dunia kerja? Ya, terima kasih. Mungkin saya mau menjelaskan dulu sedikit tentang platform kami. Cakap adalah pionir dalam upskilling platform di Indonesia, di mana kami membangun platform ini dengan misi untuk memberikan pemerataan akses pendidikan ke seluruh penduduk Indonesia ya, tentunya lewat teknologi, dan kami saat ini fokus kepada dua solusi, yaitu pembelajaran bahasa asing yang diajarkan oleh para pengajar profesional dan juga pembelajaran berbasis vokasi yang diajarkan oleh para industri experts ataupun practitioner ya, yang secara digital bisa diakses lewat aplikasi Cakap. Secara general kita melihat bahwa Indonesia ini merupakan negara yang besar dan kita memiliki jumlah usia produktif ataupun angkatan kerja di Asia Tenggara yang hampir 70% ya, sekitar hampir 200 juta penduduk Indonesia. Dan kita melihat masih adanya gap yang cukup besar antara skill yang dibutuhkan dengan ketersediaan tenaga kerja yang ada di Indonesia saat ini. Kalau kita lihat dari jumlah populasi angkatan kerja kita yang memiliki ijazah S1 itu masih di bawah 9%. Nah, ini masih jauh di bawah negara-negara seperti Korea yang lebih dari 30%, Jepang juga hampir 50%, dan juga China yang angkanya mungkin sekitar 20%. Padahal Indonesia merupakan salah satu the biggest education system di Asia ya, setelah China dan India. Jadi kalau masuk lebih spesifik ke kemampuan bahasa asing, tentunya masih banyak tantangan juga di sana. English penetration di Indonesia masih di bawah 10%. Dan ada satu riset oleh Harvard Business Review yang menyatakan bahwa ada korelasi yang erat ya antara kompetensi bahasa asing di suatu negara yang berbanding lurus dengan pendapatan nasional bruto atau gross national income suatu negara ya, sehingga ini merupakan sangat relevan untuk orang-orang Indonesia ini bisa menguasai bahasa asing dan tentunya untuk mereflek kepada perkembangan ekonomi suatu negara ya. Baik, apa yang Anda sampaikan ini cukup masuk akal, bahkan sangat masuk akal karena ada kesepakatan dagang antar negara begitu yang ini kemudian biasanya didapatkan pada saat
representasi dari negara-negara tersebut memang memiliki kemampuan bahasa asing yang baik begitu ya. Jadi memang SDM-SDM kita memang perlu dibekali dengan kemampuan bahasa asing yang baik. Memang bahasa asing ini juga kelihatannya sangat penting untuk memasuki dunia kerja ya. Tapi kan bicara mengenai bahasa asing, Mas Tommy, ini kan sebenarnya terutama bahasa Inggris gitu ya. Sudah diajarkan di bangku sekolah, mungkin di bangku kuliah juga. Apakah ini belum efektif atau seperti apa menurut Anda sendiri? Iya, tentunya masih ada perbedaan ya antara konten pembelajaran yang diajarkan di akademik yang lebih fokus arahnya mungkin ke textbook seperti grammar, dan jika dibandingkan dengan pengajaran yang praktikal yang biasanya di luar sekolah dan dikaitkan dengan industri spesifik ya, bidang-bidang yang terkait mungkin seperti hospitality, bisnis, sales marketing. Jadi kita melihat tidak jarang fenomena yang terjadi di Indonesia ini lebih banyak orang Indonesia berbahasa asing secara pasif ya, karena secara desain metode pembelajaran ini tidak banyak memberikan kesempatan bagi para pelajar untuk menggunakan skill bahasa asing tersebut, ataupun tidak banyak praktek. Padahal untuk bisa fluent dalam satu bahasa itu diperlukan banyak latihan, ataupun kita memerlukan language partner ya untuk berbicara gitu. Nah, selain ini juga ada masalah seperti akses ke guru-guru profesional dan juga konten-konten pembelajaran yang mungkin sudah tidak relevan lagi dengan industri saat ini ya. Terutama kesulitan ini kita lihat di second tier ataupun third tier city. Namun selama pandemi ini kita melihat bahwa adanya transformasi besar-besaran dari offline online, sehingga kita melihat masyarakat Indonesia ini lebih terekspos ke online learning, dan saya sangat percaya ke depannya bahwa dengan adanya teknologi yang semakin di adopt oleh masyarakat Indonesia, jadi akses untuk kota-kota tadi second dan third tier city ini bisa lebih merata, sehingga diharapkan language proficiency penduduk Indonesia bisa meningkat ya dalam jangka panjang, dan tentunya untuk kita bisa bersaing dengan negara-negara. Anda kan kemudian melihat ada satu gap lah, ataupun mungkin ada challenge bagaimana sebetulnya membuat SDM di Indonesia memiliki kemampuan berbicara bahasa asing yang baik gitu, karena ada challenge terkait dengan bagaimana secara sistem pendidikan ini lebih mendidik anak-anak didik kita menjadi orang yang berbahasa Inggris pasif gitu. Tapi yang paling penting adalah men-trigger itu menjadi sebuah aktivitas komunikasi yang aktif. Nah, bagaimana hal tersebut diakomodir dengan metode pembelajaran dicakap, sehingga kemudian pesertanya begitu mereka tertrigger untuk oke, saya harus menggunakan bahasa Inggris saya dengan baik, tapi secara aktif juga. Seperti apa Mas Tommy? Ya, terima kasih Mas Wiki. Jadi di Cakap kami menggunakan metode yang paling efektif ya, dan sudah terbukti dari ratusan tahun gitu, yaitu metode interaktif. Jadi kami fokus kepada pembelajaran live secara dua arah, dan saat ini kami punya pembelajaran dari bahasa Inggris, Mandarin, Jepang, Korea, sampai bahasa Indonesia untuk ekspatriat. Nah, di Cakap kita mencoba mengembangkan ekosistem belajar dengan menggabungkan 3 elemen penting ya, yaitu advanced technology, multimedia content, dan juga professional teacher yang masih menjadi core dalam kelas delivery di Cakap ya, sehingga student-student kami bisa menikmati learning experience yang terbaik dan lengkap, dan mereka bisa belajar secara serius lewat private one-on-one class, mereka bisa belajar bareng teman-teman ataupun konsultasi dengan pengajar kami lewat chat gitu, sehingga itu terbentuk satu ekosistem belajar ya. Dan juga kami memberikan sertifikasi kepada student-student kami yang telah menyelesaikan satu level gitu, setiap level. Dan tercatat di platform kami itu 90% adalah pembelajar baru, di mana mereka sebelumnya belum terekspos oleh konten-konten pembelajaran yang sifatnya mungkin informal ya di luar sekolah gitu. Sehingga ini memotivasi kami untuk terus menjangkau pembelajar-pembelajar baru yang ada di Indonesia ya, Mas Wiki. Mas Tommy, kemudian selain fokus terhadap pembelajaran bahasa asing, Cakap sendiri kan juga mengajarkan beberapa hal lainnya seperti vokasi, kemudian self-development juga ya Mas Tommy ya. Nah, untuk self-development sendiri ini seperti apa sistem pembelajarannya yang diberikan kepada murid-murid? Ya, self-development sendiri sebenarnya sangat luas ya.
kami sendiri memiliki 2 segmen, yaitu segmen dewasa dan juga segmen anak-anak, dengan pelatihan yang fokus untuk meningkatkan kompetensi dan juga menambah wawasan yang kami bikin kelompokkan di self development skill ya. Ada skill-skill seperti communication, interpersonal skill, problem solving, sampai ke work ethic ya. Dan kita melihat bahwa ini sangat penting untuk menyambut industri 4.0, dan training-training yang seperti digital literacy itu juga sangat penting untuk menyiapkan talenta-talenta muda kita ini menjadi digital native ya, sehingga mereka bisa berkarya, mereka bisa mendapatkan proyek-proyek yang bukan hanya dari Indonesia saja tapi juga di luar Indonesia gitu. Lalu mungkin seperti entrepreneurship, beberapa program yang kami punya seperti financial literacy, lalu ada sales marketing, sampai pembelajaran bahasa itu ke specific industries seperti English for engineers, Mandarin for hospitality industry gitu. Jadi kami mencoba membuat solusi yang tepat sasaran ya, sehingga bisa langsung diaplikasikan dan ada manfaatnya ke masyarakat Indonesia. Mas Tommy, dari program self development, kemudian juga dari vokasi dan juga bahasa asing gitu, mana yang nampaknya ini banyak diminati oleh peserta didik dari Cakap ataupun masyarakat Indonesia? Ya, karena kami memang memulai jalannya dari pembelajaran bahasa asing terlebih dahulu, sehingga memang mayoritas student yang ada di aplikasi kami masih mengambil kelas bahasa. Tapi sejak pandemi 1,5 tahun lalu, kita melihat adanya kenaikan dari student-student yang ingin belajar tadi seperti self development ataupun di bidang vokasi ya. Karena akses untuk pembelajaran secara langsung tentunya terkendala, sehingga kami harus mencoba untuk mengurangi dampak negatif pandemi ini ya, dengan juga memberikan course-course baru di luar dari bahasa. Itu yang coba kami lakukan ya. Oke, Mas Tommy, singkat saja, range harga jika murid atau masyarakat ingin bergabung dalam Cakap ini berapa? Ya, kami juga mencoba menggabungkan semua segmen ya. Jadi kita memberikan course yang inklusif. Jadi mulai dari mass market itu kita punya kelas yang harganya dari 50.000 sampai 150.000, bisa belajar bersama-sama secara live, interaktif, sampai kelas-kelas yang sifatnya lebih eksklusif, lebih premium, kelas private ya, yang dimulai dari 500.000 sampai 1 juta rupiah per bulan. Jadi kami mencoba untuk memberikan solusi untuk seluruh segmen ya. Baik. Ada kelas-kelasnya artinya ya? Iya. Oke, Mas Tommy, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Waktu kita cukup pendek, tapi harapannya adalah bagaimana sebetulnya Cakap dapat menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk meluaskan inklusivitas pendidikan di Indonesia begitu ya, supaya semakin banyak lagi anak-anak muda ataupun mungkin SDM di Indonesia yang semakin cakap dalam memasuki dunia kerja. Terima kasih Mas Tommy, sukses selalu, sehat selalu, sampai jumpa. Terima kasih.